Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Sehat, luar biasa. Yes, 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 smile. Oke, sekali lagi ya. Bagaimana kabar anak kami sekalian? Sehat, luar biasa. Yes, 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 smile. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya dipimpin dulu coba. Dipimpin oleh Cantik. Atau di situ aja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami berkata di kerajaan di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa. Di mana Bapa selalu menyertai kami dari hari dan bahkan saat ini. Ya Bapa, kami akan mulai pelajaran kami karena Kau berikan kami kepintaran untuk kami dapat menerima pelajaran yang diberikan Bapa dan bukan kepada kami. Banyak dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak, ampunilah itu supaya kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji dan termuliakan nama-Mu ya Bapa. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya Cantik. Nah, sekarang semuanya berdiri. Dan kita nyanyikan dulu lagu wajib dari Sabang sampai Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silahkan duduk. Semua hadir ya? Hadir? Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Dari jumlah 30 orang, semuanya hadir ya? Baik. Sekarang pada pertemuan kemarin, kalian sudah mempelajari mengenai mengenai teks deskripsi. Apa yang sudah kamu pelajari kemarin di pertemuan pembelajaran teks deskripsi? Pengertian teks deskripsi, kemudian ciri umum dari teks deskripsi. Oke, siapa dulu yang bisa memaparkan tentang pengertian dan tujuan teks deskripsi? Oke, si Tenesela dulu ya. Oke. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan pembaca agar pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dideskripsikan tersebut. Oke, bagus. Coba tepuk tangan dulu untuk si Venesia. Kemudian yang berikut mengenai ciri umum teks deskripsi. Oke, siapa yang bisa menyebutkan, menjelaskan juga ciri umum dari teks? Oh, nanti kita pintar semua di ruangan ini ya. Oke, si apa? Lois dulu. Yuk. Ciri umum teks deskripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan satu objek dengan cara memperinci objek secara subjektif. Yang kedua, ciri objek yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan
bisa secara khusus dan secara personal. Yang ketiga, ciri isi suatu objek adalah isi terdeskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk si Luis. Dari tujuan tadi, tujuan teks deskripsi apa yang pertama tadi tujuannya? Supaya seolah-olah Dapat dilihat, melihat dan merasakan. yang dapat dilihat. Apa contohnya? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Oke, dari sini. Seakan yang dapat dilihat. Pemandangan Danau Toba sangatlah indah. Ya. Seakan dapat dirasakan, udara di Spinsu sangatlah sejuk. Seakan dapat didengar, kicauan burung pada pagi hari sangatlah merdu. Jadi itu tujuan daripada teks deskripsi. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya, coba perhatikan ke depannya. Bisa dilihat? Oke. Adapun yang menjadi kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini yaitu di bagian kali 32. Bahasa Indonesia. Menjelas struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Oke, sampai di sana. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut yang menjadi tujuan kalian mempelajari materi ini yang pertama bisa? Oke, bergantian dulu. Yang pertama 3, 2, 1 menjelaskan struktur dan kebahasaan deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca. 2, 3, 2 menentukan struktur dan ciri kebahasaan deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca. 3, 2, 3 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan deskripsi. 3, 2, 4 menyimpulkan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang dibaca. baik. Sebelum kalian nanti lanjut mempelajari ini, perlu kalian ketahui bahwa adapun tujuan kalian mempelajari ini hari ini, yang pertama menjelaskan struktur dan kebahasaan teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang kalian baca. Kemudian yang kedua nanti menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi tentang objek tempat wisata yang kalian baca atau kalian dengar. Kemudian berikut menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kemudian yang terakhir nanti kalian harus mampu menyimpulkan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, sekarang perhatikanlah dulu tayangan video yang berikut. Coba kalian amati dulu.
Khusus itu, itu adalah tempat wisata pemandangan alam Danau Toba. Lokasinya berada di Desa Ciaring, Kecamatan Parangginang, Kabupaten Tumbang Harapan, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang di wisata Cibinong memang cukup banyak terdapat tembusan angin. Bahkan tidak salah jika daerah itu disebut juga Parangginang. Parangginang dalam bahasa Batak artinya tempat yang banyak angin, dan sekarang tempat itu menjadi nama kecamatan dari Desa Ciaring, yaitu Kecamatan Parangginang. Keunggulan Bupati itu adalah pemandangannya yang luar biasa. Untuk melihat Danau Toba dari sudut Cipinang, danau terbesar di Asia Tenggara itu tampak memukau dan memesona. Hembusan anginnya menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Namun saat kabut turun, wisatawan tidak dapat melihat Danau Toba dari kawasan dataran tinggi ini. Selain panorama Danau Toba, Taman Cipinang juga memiliki pepohonan pinus. Area ini menjadi tempat yang tepat untuk relaksasi bagi wisatawan. Wisatawan dapat menikmati kerimbunan pohon pinus dan merasakan kesegaran anginnya. Hembusan angin membawa aroma pinus dan suara gemerisik hentakan pohon berdaun jarang tersebut. Vegetasi alam pegunungan dan suara burung juga menjadi nyanyian indah yang membuat wisatawan betah berlama-lama di tempat itu. Keunggulan lain daripada kawasan wisata Cibinong ini adalah untuk berhemat. Wisatawan yang ingin berhemat dapat menggunakan fasilitas penyewaan tenda yang tersedia. Pintu-pintunya sangat luas dan bisa digunakan wisatawan yang ingin bermalam. Dengan bermalam, wisatawan dapat menyaksikan keindahan pantulan cahaya terbenamnya matahari di Danau Toba. Keesokan harinya, keindahan lain dari terbitnya matahari menjadi suguhan pagi yang sangat memukau. Area waktu itu juga menyediakan playing ground bagi wisatawan, seperti perosotan, ayunan layaknya taman bermain TK, atau bisa juga dikatakan seperti taman untuk terbang, pramuka, dan lain-lain. Wahana bermain ruang terbuka ini berada di tengah kerimbunan pohon pinus. Suasana yang teduh sekaligus memberikan ketenangan untuk melepas lelah dan penat. Toilet juga cukup banyak yang terdapat di beberapa sudut lokasi. Akses jalan menuju Taman Cipinang pun sudah cukup baik. Wisatawan dapat menuruni lereng bukit dengan ratusan anak tangga yang dikabarkan terpanjang di Asia Tenggara. Pagar dan tunggangannya terbuat dari besi yang disediakan di sisi kiri dan kanan tangga. Keindahan alam yang ada di bumi Nusantara hanya dengan sedikit polesan mampu merubah menjadi destinasi wisatawan yang mengagumkan. Geosin Cipinang adalah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tengah bersiap go internasional yang perlu kita banggakan dan kita jaga bersama. Itu adalah Objeknya di mana? Tadi yang sudah pernah ke sana. Oke, berarti dekat dengan kita ya. Menurut kalian, apakah tayangan video tadi termasuk teks deskripsi? Ya, Bu. Apa alasannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa bukti pada video itu bahwa tayangan video yang barusan kalian amati tadi merupakan teks deskripsi? Oke, Indonesia? Secara menguji dengan menggambarkan sudut dari wisata Cipinang seakan-akan yang melihat video tersebut ada yang mengejar seakan-akan ingin mengunjungi dan merasakan dari suasana dari Ada lagi yang menambahkan? Kira-kira apa buktinya? Apa tadi judulnya? Iya, Geosin Cipinang. Kemudian, oke, ada lagi yang lain? Dari
karena terdapat di situ kasih nama objek. Iya, bagus. Karena di sana menggambarkan objek geosit Shipinsu, gitu kan? Kemudian kalau dari kebahasaannya, apakah ada kamu temukan ciri kebahasaan daripada teks deskripsi di sana? Ada? Nah, untuk selanjutnya bersama dengan kelompokmu. Nah, sekarang ibu bagilah dulu kelompoknya. Tetap aja dulu kelompoknya yang ini ya. Sudah? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kemudian kelompok 6. Nah, bersama dengan kelompokmu yang sudah ibu tayangkan tadi, di sini sekarang sudah ada teksnya. Coba kalian kerjakan dulu selama 15 menit. Ya? Coba perhatikan soalnya, LKPD-nya itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum Oke, tugas ini nanti langsung aja dicolek di sana di bagian berikut. Kemudian nanti di kelompok mempresentasikan ya. Oke, waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Labelnya sudah ibu sediakan di sana ya. Tinggal mengidentifikasi dari teks deskripsi tadi yang sudah kamu dengar, kemudian baca kembali teks deskripsi mengenai geosit Shipinsu yang sudah dibuat. Bisa kan? Ini? Coba diskusikan. Di soal yang pertama itu apa yang ditanyakan? Deskripsi umum atau Mengenai struktur daripada teks deskripsi yang kamu dengarkan tadi, ya kan? Nah, coba kalian tunjukkan dulu apa bagian yang pertama? Deskripsi umum atau identifikasi. Tunjukkan dulu yang mana di antara teks deskripsi itu yang merupakan identifikasi. Ya, oke. Kerjakan dengan diskusikan dengan kelompok.
Jangan sendiri. Harus apa? Harus diskusi. Ada yang kurang paham? Ada? Iya. Contohnya ini kan bagian apa ini? Ya, apa alasannya? Berarti tadi kan ini sampai di sini merupakan apa? Ya, di sini. Baru dijelaskan berdasarkan apa itu? Yang di sini sudah paham? Mana yang kurang paham? Apa sama lagi ini? Sudah? Siap?
Oke, siap? Yang ini sudah? Oke, kelompok berapa yang sudah siap? Oke, kelompok 5 ya? Kelompok 6.
alam dan juga baik. Bisa kita presentasikan ya. Sudah kan? Baik. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Sudah semangat. Sekali sudah semangat ya. Ulang dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Oke, sekarang sebelum kita presentasi, kita cabut nomor aja ya. Siapa yang pertama? Nomor yang pertama nanti berarti mereka yang pertama presentasikan ya. Ikuti nomor yang dicabut. Oke? Nah, oke. Ini, nah pertama. Ambil. Tutup mata. Oke. Ini. Yang ini. Ini siapa yang pertama? Baik, silakan dibuka. Siapa yang pertama? Yang pertama presentasi. Cuci tangan. Siapa? Tidak ada. Yang pertama, nomor 1. Nomor berapa? Nomor berapa? 4. 5. Kali 5. Kemudian Enggak angka Romawi. baik, kelompok yang mencabut nomor 1 silakan bacakan hasil diskusi kalian. Ayo cepat. Yang lainnya itu benar ya. Kelompok yang lain coba tanggapi dulu hasil kerja teman. Kalau ada yang kurang bisa nanti ya Pak. Yuk. Satu orang aja di depan. Yuk. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami diskusikan pada unsur adalah deskripsi umum. Materi identifikasinya adalah pada paragraf pertama terdapat nama objek, lokasi, makna nama, dan pendapat objek. Deskripsi bagian atau kualifikasi terdapat pada paragraf kedua sampai paragraf keempat. Terdapat perincian objek secara detail dan diteliti berdasarkan
Sebelum artikan terdapat pada paragraf atau terakhir terdapat kesatuan atau kesimpulan atau bagian kesimpulan. Dua, telaahlah kaidah kebahasaan pada teks dengan A. Menggunakan serapan panca indera. Misalkan dapat dilihat pemandangan dan coba yang indah. Misalkan dapat didengar suara burung berbincang merdu. Misalkan dapat dirasakan hembusan angin menemani usapan. B. Menggunakan kata depan atau di, not, dari, dan pada. Kata depan di tidak tiba, kata depan D tinggal alam. Kata dari Sampai di sana? Oke. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 5? Coba ditanggapi dulu. Ada yang mau menanggapi kelompok yang lain? Oke, ada yang mau menanggapi? Oke, dari kelompok 6 ya. Coba kelompok 6 apa yang perlu ditanggapi? Oke. Jadi coba nanti perhatikan kembali mengenai kaidah kebahasaan dengan teks deskripsinya itu ya. Oke, silakan duduk. Oke, yang kedua. Depan. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Deskripsi umum atau identifikasi akan terdapat pada paragraf pertama yaitu pengenalan objek, kata dan tempat. Deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat merinci objek secara detail. Penutup atau kesan terdapat pada paragraf kelima. Kaidah kebahasaan menggunakan serapan panca indera terdapat pada paragraf kedua dan tiga, yaitu hembusan angin menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Menggunakan kata depan di, ke, dari, daripada terdapat pada paragraf pertama sampai kelima, yaitu lokasinya berada di Desa Piaru. Dan pada paragraf kedua, Danau terbesar di Asia Tenggara. Pada paragraf ketiga, Danau Toba. Pada paragraf keempat, berada di tengah kerimbunan Pompidus. Pada paragraf kelima, terdapat ibadah anak tangga yang digambarkan terpanjang di Asia Tenggara. Menggunakan kalimat perincian terdapat pada paragraf kedua sampai keempat. Menggunakan kalimat berbaca terdapat pada paragraf pertama dan keempat, yaitu hembusan angin menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Sekian dari kelompok pertama. Oke, bagus. Ada yang mau menanggapi? Oke, tidak ada ya. Yang ketiga. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu satu, telah alat struktur tes deskripsi di atas. A. Deskripsi umum atau identifikasi. Geosuspension Desa Paraminan di Sumatera Utara. B. Deskripsi bagian atau klarifikasi. Ukuran geopark adalah pemandangannya yang luar biasa untuk melihat Danau Toba. Berikutnya Danau Toba. C. Bentuk atau pesan. Desa Pinsur adalah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang tengah bersiap go internasional yang perlu kita banggakan dan kita jaga bersama. 2. Telaah kaidah kebahasaan pada teks deskripsi dan kaidah bahasa. A. Menggunakan serapan panca indera. Bukan dapat
merasakan hembusan angin menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba atau keindahannya. Akan dapat dilihat pemandangan Danau Toba yang indah dan akan dapat didengar burung-burung yang berkicau saat kita berada di kampung itu. B. Menggunakan kata depan di, ke, daripada. Di Sipinsur ke Kecamatan Karanginan, dari Sipinsur pada Sipinsur. C. Menggunakan kalimat riwayat. Sipinsur memiliki pemandangan yang indah dan enak dipandang. D. Menggunakan kalimat remaja. Angin Sipinsur sangat sejuk. Sekian dari terima kasih. Oke, ada tanggapan? Oke, dari kelompok 6. Yang nomor 1, deskripsi umum atau identifikasi nggak semua diulangi. Baru yang deskripsi bagian atau klarifikasi nggak semua paragrafnya diulang, nggak harus semua paragrafnya. Baik. Oke, nanti diperbaiki ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1. Telaahlah struktur teks deskripsi di atas. A. Deskripsi umum atau identifikasi terdapat pada paragraf pertama karena terdapat penjelasan mengenai nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. B. Deskripsi bagian atau klarifikasi terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4 karena objek wisata dideskripsikan semakin mendetail. C. Penutup atau pesan terdapat pada paragraf 5 karena terdapat kesan bahwa pada isi kalimat terakhir yang berisi Geosa Sipinsur adalah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang tengah bersiap go internasional yang perlu kita banggakan dan kita jaga bersama. 2. Telaahlah kaidah kebahasaan pada teks deskripsi di atas. A. Menggunakan serapan Pancasila. Seakan dapat dilihat terdapat pada paragraf 2 kalimat pertama yaitu keunggulan Geopark Sipinsur adalah pemandangan yang luar biasa untuk melihat Danau Toba. Seakan dapat didengar terdapat pada paragraf 2 kalimat ketiga yaitu hembusan anginnya menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Seakan dapat dirasakan dapat menyaksikan keindahan pantulan cahaya terbenamnya matahari di Danau Toba. Menggunakan kata depan di desa Piarung dari terbitnya matahari menjadi suguhan pagi yang sangat memukau. D. Menggunakan kalimat perincian. Contoh dari kalimat perincian dari deskripsi Geosa Sipinsur adalah aksi jalan menuju Taman Sipinsur pun sudah cukup baik. Wisatawan dapat menuruni lereng bukit dengan lotus anak tangga yang dikabarkan terpanjang di Asia Tenggara. Lalu contoh yang kedua adalah area ini menjadi tempat yang tepat untuk relaksasi bagi wisatawan. Wisatawan dapat menikmati kerimbunan pohon pinus dan merasakan kesegaran angin. Menggunakan kalimat bermajis. Hembusan anginnya menemani wisatawan menikmati momen panorama Danau Toba. Sekian dan terima kasih. Atau ada tanggapan dari? Ada tanggapannya? Pas? Oke, kelompok berikutnya. Maju besar. Salah benar tidak apa ya? Yang penting harus berani. Berani dulu menyampaikan hasil pekerjaan. Ayo, si Pelita ayo maju depan. Sipinsur adalah wisata pemandangan alam Danau Toba. Lokasinya berada di Desa Pelarung, Kecamatan Karanginan, Kabupaten Bogor, Provinsi Sumatera. Deskripsi bagian atau klasifikasi. Keunggulan Geopark Sipinsur adalah pemandangan yang luar biasa untuk melihat Danau Toba. Penutup atau kesan. Geosa Sipinsur adalah satu dari kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang tengah bersiap go internasional yang perlu kita banggakan dan kita jaga bersama.
Telaahlah kaidah kebahasaan pada teks deskripsi di atas. A. Menggunakan serapan pada bahasa akan dapat dilihat pemandangan dan mencoba yang sangat indah. Akan dapat didengar suara burung yang menjadi nyanyian. Seakan dapat dirasakan hembusan angin di dalam tubuh membawa aroma pinus. B. Penggunaan kata depan di, ke, dari, pada. Di. Jarum, ke spinsul, dari, pada, anak tangga panjang di Asia. Menggunakan kalimat perincian. Paragraf 2 sampai 3 menggunakan kalimat saja. Paragraf 3 sampai 5. Ada situ? Ada komentar dari kelompok yang lain? Ada yang mau mengomentari? Oke, kalau tidak ada komentar, yang terakhir. Struktur A. Deskripsi umum atau identifikasi. Terdapat bukti pada teks terdapat pada paragraf pertama nama objek geosit pintu. Lokasi Piarung di desa Piarung, Kecamatan Karangina. Menggambarkan pemandangan alam Danau Toba. B. Deskripsi bagian atau klarifikasi. Paragraf terdapat pada paragraf keempat. Terdapat banyak fasilitas seperti perosotan ayunan layaknya taman bermain TK. C. Penutup kesan terdapat pada paragraf kelima. Geosit pintu adalah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang tengah bersiap go internasional. 2. Telaah kaidah kebahasaan pada teks deskripsi di atas. Kaidah kebahasaan. A. Menggunakan serapan genre. Bukti pada teks seolah dapat dilihat jika di air, seolah dapat dirasakan hembusan angin, seolah dapat didengar kicauan burung. B. Menggunakan kata depan di, ke, dari, pada. Di desa Piarung, ke Kecamatan Parangina, dari sudut spinsut pada daerah. C. Menggunakan kalimat kuncian. Terdapat banyak wahana permainan seperti perosotan ayunan dan lain-lain. D. Menggunakan kalimat berbadas. Angin bertiup seperti berbisik di telingaku. Pohon menari-nari sambil melambai-lambai. Sekian dari kami dari kelompok 4. Tanggapan dari kelompok yang lain? Oh, Kecamatan itu tidak merupakan kata depan. ya. Kata kecamatan bukan merupakan kecuali kalau bagaimana? Di kecamatan, gitu ya? Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Apa yang mau ditanggapi? Tidak sesuai dengan teks yang disebutkan pada menggunakan kalimat tentang Baik, sekarang kita luruskan lagi ya. Tapi sebelum kita luruskan bersama-sama tentang lagu untuk semua kelompok. Semuanya sudah berusaha ya. Jadi sudah menyampaikan yang terbaik. Nah sekarang dari antara kelompok 1 dan kelompok 6 ya, saya berikan lagi tepuk tangan sekali lagi. Yuk. Kenapa ibu sampaikan tepuk tangan? Karena dari antara 6 kelompok yang lebih tepat adalah kelompok 1 dan kelompok 6. Nah sekarang perhatikan di bagian A. Perhatikan kembali struktur dari teks deskripsi. Kan ada 3 ya? Oke. Apa yang pertama? Perhatikan ke depan. Yang pertama adalah identifikasi, ya kan? Di bagian identifikasi itu merupakan penetapan identitas. Jadi identitas dari geosit spinsur itu mulai dari apa? Mulai dari apa? Iya, alamatnya di mana, lokasinya di mana, itu ya.
Dan itu terdapat pada paragraf yang keberapa? Pertama. Oke. Kemudian yang kedua. Apa yang kedua? Apa klasifikasi itu? Merupakan apa? Kemudian di bagian yang terakhir apa? Yaitu bagian penutup. Kalau di teks yang ibu bagikan itu, apa kesan dari geoscience itu? Bagian yang terakhir. adalah satu dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dengan finansial, budaya internasional yang perlu kita banggakan dan kita jaga bersama. Kemudian sekarang perhatikanlah bagaimana kaidah kebahasaan dari teks deskripsi itu. Yang pertama apa? Selain yang di LKPD yang ibu bagikan itu, yang pertama menggunakan. Kemudian yang kedua, kemudian, Menggunakan kata sinonim, kemudian, menggunakan majas, selanjutnya, menguraikan. Coba. Kemudian menggunakan kalimat bermajas. Kemudian perhatikan kembali buku paketmu. Ada di buku paketmu contoh-contohnya juga kan? Jadi nanti tugasnya itu coba diperbaiki kembali ya. Jadi untuk menganalisis harus sesuai dengan teks yang disajikan. Jangan lari ke teks yang lain. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa? Mengenai yang kalian pelajari hari ini. Iya. Jadi dari apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini yaitu mengenai struktur teks deskripsi dan bagaimana ciri kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi sudah kalian pahami, ya kan? Jadi sebagai buktinya, coba siapa yang bisa menjelaskan mulai kembali apa struktur teks deskripsi? Coba ceritakan. Deskripsi ada tiga. Satu, identifikasi berisi nama objek, lokasi objek, makna nama objek. Dua, deskripsi bagian berisi rincian objek. Tiga, penutup atau kesan berisi simpulan teks deskripsi. Baik, bagus. Tepuk tangan dulu untuk. Kemudian yang berikut. Tadi juga kalian sudah mempelajari tentang ciri bagaimana kaidah kebahasaan teks deskripsi. Siapa yang bisa menjelaskan dulu? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Penggunaan kalimat ciri penggunaan kebahasaan pada teks deskripsi. Satu, ada 9. Satu, penggunaan kalimat perincian untuk mengungkapkan. Dua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan kata indera. Tiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. 4, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. 5, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. 6, penggunaan kata khusus. 7, penggunaan kata dipanji dan huruf kapital. 8, mendaftar kalimat bermajas. 9, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Oke, bagus. Tangan dulu. Siapa yang bisa menyebutkan contoh ciri kebahasaan menggunakan panca indera itu? Coba tunjuk tangan lagi. Coba tunjuk tangan dulu. Yang menunjukkan panca indera berarti seolah-olah apa?
Melihat, dapat dirasakan. Oke. Yang dapat dilihat apa contohnya? Pemandangan dan atau kesamaan. Yang bisa dirasakan apa contohnya lagi? Udara Udara di sekeliling sangatlah asri atau sejuk? Kalau udara diapakan? Dirasakan ya kan? Berarti iya. Kalau asri sudah kemana itu? Ke penglihatan. Sekarang yang dapat dilihat apa contohnya? Satu orang dulu. Atau yang dapat didengarlah dulu. Yuk. Coba. Jauhan burung menjadi nyanyian di Oke, yang lain? Oke, bagus. Ada lagi yang lain yang seolah-olah dapat didengar. Apa contohnya? Oke, sedikit Indonesia. debur ombak pantai yang terdengar berirama. Oke, bagus. Kemudian, ciri yang berikut menggunakan kata depan. Bagaimana contohnya? Dari yang bisa menyampaikan. Di hari Minggu, pada hari Minggu, dari ayah dan untuk ayah. Oke, bagus. Tadi di teks itu juga banyak ya. Kemudian yang berikut yang merupakan kata sinonim. Apa sinonim? Bersama. Iya, coba kalian buat dulu apa? Contoh kata yang bersinonim. Baik, sinonimnya ramah. Baik. Di ramah kemudian. Kalau baik diperkonkret itu atau sinonim? Diperkonkret itu kan? Iya. Jadi bagaimana baiknya itu diperkonkret ya. Namanya suka berbagi, ramah, nah, itu. Yang bersinonim sekarang. Yuk, silakan. Indah bersinonim dengan elok. Apalagi? Mengherankan, sinonimnya mengagumkan. Mengagumkan dengan menyenangkan. Ada lagi yang lain? Iya. Oke, bagus. Kemudian yang berikut, tadi juga ada cirinya menggunakan kata dasar yang diawali dengan huruf apa? KBTS. Siapa yang bisa menyebutkan dulu? K, uji, menguji. B, pukul, memukul. T, tampar, menampar. S, satu, menyambut. Jadi kalau prolog mendapat awalan menasab menjadi apa? Memprolog. Apa alasannya? Karena ketika dua huruf bergabung Iya, karena prolog itu menggunakan apa? Konsonan rangka. Iya, konsonan rangka. Jadi P-nya itu tetap apa putus. Jadi tidak melebur ya. Baik. Sampai di situ dulu sampai jadi minggu depan kalian akan lanjut ke KD berikutnya yaitu menyajikan teks deskripsi. Jadi dipelajari di rumah ya. Oke. Sampai di sini materi pelajaran kita. Jadi tetap belajar di rumah. Kemudian pelajari materi yang akan kamu pelajari untuk minggu depan. Jadi sebelum kalian pulang ada baiknya dipimpin dua oleh salah satu dari. Mari kita berdoa. Bapa Tritunggal Maha Kudus, kami kembali bersyukur buat segala rahmat yang Kau berikan kepada kami berupa nafas kehidupan dan kesehatan yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa lindungilah kami di perjalanan agar kami dapat bertemu orang tua kami yang kami cintai. Ya Tuhan yang Maha Baik, segala dosa kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, ya Tuhan, ampunilah Tuhan agar kami lebih layak menerima berkat-Mu. Bapa yang Maha Baik, guru-guru kami, berikanlah mereka kebijaksanaan, kesehatan dan panjang umur agar dapat mengajari kami murid-muridnya dengan baik. Ya Tuhan, orang tua kami berikan mereka kesehatan dan rezeki yang halal agar dapat menyekolahkan kami dan membimbing kami ke jalan yang Kau kehendaki. Hanya yang doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui perantara Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Oke, selamat siang dan kita ucapkan 3 kali horas. Horas!